ngambil jaket, dia masuk ke pos. Pas ada di pos, ada sosok perempuan, tapi membelakangi dia gitu. Ya maksudnya di pos itu. Ya di kan pos ada kursi kan ya, ada meja. Di kursi itu ada sosok perempuan menghadap ke sana, punggungnya itu ke belakang, cuman kelihatan sama rambutnya yang panjang itu kan, itu pakai baju merah. Kita masuk ke atas, mau lihat toren gitu ya, toren yang di atas kan, paling atas kan ya, toren air gitu ya. Mau lihat di sana kan, mau ke atasnya itu kan pada gelap ya maksudnya. Pada siang hari gitu ya. Siang hari. Di sana terdengar lagi suara yang ketawa pada siang-siang itu mas, tapi di atas itu ya. Siang Mau hari yang mau ke juga toren ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tri Channel. Barai Tri Channel. Untuk malam ini seperti biasanya saya selalu menghadirkan narasumber yang kebetulan setiap narasumber yang saya undang ke sini tuh beliau-beliau ini mempunyai kisah-kisah yang menarik, ataupun itu mistis ataupun cerita janggal, mungkin seperti itu ya Barai Tri Channel. Mungkin Barai Tri Channel sedikit banyaknya sudah tahulah tema dari Tri Channel ini. Oke, Barai Tri Channel, sebelum saya ke narasumber, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng untuk berkembangnya channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, Baraya, kita langsung kuak nih. Kebetulan saya sudah hadirkan narasumber yang mungkin ini tentang apa ya? Saya sih belum tahu nih apa yang akan diceritakan narasumber ini, tapi barusan ada sedikit pembicaraan. Ini mengenai dulu beliau ini petugas keamanan ya, security di salah satu toko ya terbesar di Kota Bandung ya. Oke, bagaimana selengkapnya Barai Tri Channel? Kita langsung kuak saja. Selamat malam. Selamat malam Mas Ben, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana? Monggo ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barai Tri Channel. Salam sejahtera. Nama saya Indra. Saya akan menceritakan kisah saya waktu dulu sebagai petugas keamanan di salah satu toko di Kota Bandung. Kalau nggak salah itu dulu waktu tahun 2003 saya masuknya ya. 2003 tahun 2000. Cuman kejadiannya di 2003 itu kan ya. Dulu kebetulan waktu pas piket, waktu malam Jumat kalau nggak salah ya, Jumat Kliwon itu kalau nggak salah. Waktu itu kebetulan kita piket kan 8 orang ya, sekali piket itu malam itu kan 8 orang. Waktu jamnya saya masuknya jam 8 kan, jam 8 malam ya sampai pagi itu kan ya. Ya, waktu jam setengah 10 lah, mau ke jam 10 itu kan kita ngontrol ke dalam gedung. Udah pada tutupan gedungnya ya, ngontrol ke dalam gedung. Memang tidak ada apa-apa ya, kita main ke sana ke kontrol ke atas, lantai 1, lantai 2 sampai lantai terakhir kita kontrol. Alhamdulillah tidak ada apa-apa, kita turun lagi. Waktu jam setengah 12 kita kontrol lagi ke dalam. Pas di lantai 2 kalau nggak salah itu ya, di lantai 2 itu ada suara yang mencurigakan. Saya kira itu orang ya, takutnya kan orang ya Mas Ben ya. Yang namanya security kita tuh harus siap dan sigap, ada suara sekecil apapun pasti kita itu kan. Gitu ya. Itu mau orang mau apa gitu kan, kita harus tetap dilihat gitu kan ya. Betul. Waspada kan. Cuman ada suara orang ngobrol ya. Tapi ngobrolnya kayak apa gitu ya. Kayak apalah gitu ngobrolnya, kedengarannya hawar-hawar. Ngobrolnya kayak itu, terus ada
suara ketawa-ketawa gitu ya. Tapi laki-laki bukan perempuan. Oh, ya, suara ketawa-ketawa. sama-sama dari kejauhan gitu suara. Cuman pas sama teman saya, sama saya mungkin 2 orang ke atas, dicek tidak ada apa-apa gitu ya. Ke lantai 2, kita ke lantai 3 nggak ada apa-apa. Pas kita balik lagi, udah nyampe lantai 1, ada suara yang ketawa lagi. Ya, kita cek lagi ke atas, Mas Ben ya. Tapi pas di atas dicari-cari juga nggak ketemu, nggak ada orang gitu ya. Ya udahlah, kita ke teman saya, Bang, udahlah kita ke bawah aja lagi ya, biarinlah. Yang penting nggak ada orang gitu kan. Walaupun kita agak takut juga ya, tapi kan kita sudah begitu dicek ternyata nggak ada orang nggak ada gitu orang, ya. ya. Tadi ketawa-ketawa tadi itu. Ya udahlah kalau gitu mah, udah aja kita ke bawah. Waktu kita ke bawah, ya biasalah kita ngopi dulu ya kan ya, biasa di bawah ngobrol-ngobrol dulu ya. Waktu itu kan, nah waktu sudah menunjukkan jam 1:04 kalau nggak salah ya. Teman saya mau pergi ke pos satpam. Kebetulan kan pos satpamnya kan kalau di sana mah kan di bawah ya, di basement ya. Jadi kita muter dulu lewat dalam, itu ke dalam. Teman saya ke dalam, katanya mau ngambil jaket lah ya, jaket satu lagi kan, dua jaket, mungkin hawanya agak dingin lah itu kan waktu malam itu kan. Mau ngambil jaket, dia masuk ke pos. Pas ada di pos, ada sosok perempuan, tapi membelakangi dia gitu, ya maksudnya di pos itu. Ya di kan pos ada kursi kan ya, ada meja. Di kursi itu ada sosok perempuan menghadap ke sana, belakang punggungnya itu ke belakang, cuman kelihatan sama rambutnya yang panjang itu kan, itu pakai baju merah. Ya kata teman saya itu ya. Teman saya kan kaget, dia langsung lari keluar, cuman lari juga dia nggak bisa ngomong itu pertama mah, cuma gini aja. Itu ada apa ya, kaget ya, ada apa bang itu kan ya. Kata saya kan, ngos-ngosan gitu ya itunya ya. Ada apa bilang ada apa. Nggak, saya mau ngambil jaket jadi pos tapi ada sosok wanita gitu. Wah yang bener bang, bener nggak cina. Ya aduh kita cek lagi. Kebetulan kita cek 4 orang, nggak 2 orang ya, biasanya kan 2 orang kontrol ya. 4 orang cek ke sana. Pas jalan juga kita melewati lorong juga udah nggak enak. Perasaan udah beda ya. Aduh, ini ada apa nih gitu kan. Udah beda. Cuman ya mau nggak mau harus ke sana gitu kan dia ya. Antar teman saya sekalian kan. Pas waktu ke sana kita mau masuk ke pos kan, posnya kita ada 2, Mas Ben. Jadi pos pertama, pos kedua di dalam untuk salin kan. Itu yang pos salin itu kan. Kita masuk pos pertama nggak ada apa-apa. Pos kedua awalnya bedanya ya. Sudah tidak ada ternyata apa-apa di situ. Tidak ada apa-apa. Cuman auranya aja yang berbeda ya. Ingin cepet-cepet keluar lah dari sana gitu kan. Pas kita keluar udah bawa jaket, kembali pas mau pintu pos keluar, ada suara yang ketawa. Suara ketawa lagi. Iya. Udahlah, jangan disamperin aja, biarin. Kita pergi aja lagi pelan-pelan ke sana, ke tempat kita jaga di depan kan ya. Udah di sana di depan kita ngobrol sama teman yang lain, terus sama senior yang lain. Bang, kata senior yang lain ya, itu udah nggak aneh kalau di sana gitu kan, kata dia ya. Iya. Itu memang ada sosok wanita pakaian baju merah gitu kan. Cuman sih penampakannya jarang gitu kan, kata dia ya. Itu sekali-kali kalau pingin dia nampak mungkin nampak gitu ya, kata senior saya gitu ya, kata dia. Oh gitu, saya kata saya tuh ya. Udah jangan dipikirin, kita jaga aja lagi ya. Udah ya kita jaga ya. Udah beres jaga kan kita pulang masing-masing pulang ke rumah ya pagi-paginya. Kalau kita kan jaganya udah pagi pulang libur 1 hari, nanti malam masuk lagi gitu kan. Nah, pas hari Jumatnya kita masuk lagi gitu kan. Itu 2 hari berturut-turut ya. Pas hari Jumat kalau nggak salah teman saya sekitar jam 11:30 dia mau izin duluan, mau tidur duluan katanya ya. Tidur pertama kan kita jaganya sana kan ada tidur pertama, tidur kedua kan ya. Jadi 8 orang itu 4 orang lah yang jaga kan. Ada jatahnya masing-masing gitu. Jadi kalau kita mau tidur misalkan jam
setengah 12 kita bangun nanti jam 2. Jam 2 bangun kita sampai jam 5 full kan sampai pagi gitu kan. Ya setengah 12 kan tidur dianya di lorong-lorong toko gitu Mas Ben ya, gitu kan. Ya biasa kan kalau namanya lorong-lorong toko kan bekas tadi siang, bekas tadi sore kan banyak kayak botol-botol aqua gitu ya, terus kayak sampah-sampah ya. Dia membersihkannya dia pakai kaki. Iya. Ya di apa kata bahasa Indonesia ditajong deh. Di tajongan lah gitu ya, kata bahasa Sunda nama gitu ya. Bahasa Indonesia nama di apalah, pukulin sama kaki lah gitu ya. Iya, ditendang. Ditenangin sama kaki. Mungkinnya itu mungkin ada sosok makhluk halus di sana, mungkin yang merasa senang sama dia, mungkin terganggu, gitu iya betul. Tapi juga nggak merasa apa-apa sih. Cuman pas waktu dia tidur memang lelap sih, nggak ada masalah apa-apa ya. Nah, pas cuman sampai pagi-pagi dia nggak keluar lagi. Jadi pas kita ke sana juga jam berapa ya, jam setengah 2 waktu giliran kita mau tidur kan, dia yang jaga, dibangunin juga susah. Dibangunin susah, nggak tahu kan, waktu dibangunin susah, cuman gitu kan dia bilangnya. Ya udahlah biarin, mungkin capek ya, biarin gitu aja. Pagi-pagi pas pagi-pagi jam setengah 5 saya harus bangun kan, persiapan mau sholat subuh kan ya. Sudah sholat subuh saya kesana lagi, dia masih tidur, dibangunin. Udah dibangunin ya kayak apalah, mungkin kayak kerasukan atau apa ya. Jadi cuma lihat ke saya aja, jadi kayak nggak kenal gitu. Dan ya iya gitu. Ya udah saya antar setengah 6-nya ke rumahnya, jam 6-nya saya antar ke rumahnya. Udah diantar ke rumahnya, dia ke istrinya tapi ngomong dia kopi, ngomong gitu ya. Dia kasih kopi hitam ya, dan biasanya dia memang kopi hitam ya. Kopi hitam masih panas dia minum. Sebenarnya tanpa ada rasa panas apapun. Kenapa? Bang, itu kan masih panas kopinya. Nggak jawab dia. Minum lagi 1 gelas lagi, minta lagi ya, sampai 4 gelas panas-panas diminum ya. Bahkan istrinya sampai 4 gelas. Ya, sampai 4 gelas itu Mas Ben kalau nggak salah ya. Diminum terus. Kata istrinya kan, dia nanya, ada apa Pak Indra cina itu suami saya? Nggak tahu Bu, saya teh cuman kemarin kan dia tidur duluan setengah 12 ya, mungkin kesurupan atau apa nggak tahu ya. Cuman ke bawah, mungkin ke rumah ini mungkin. Udah kalau gitu Mas, saya mau manggil Ustadz ya, Ustadz yang ada di sana ya. Udah singkat cerita dia manggil Ustadz dulu kan ya. Sudah manggil Ustadz, dia ngobrol sama si abangnya teman sayanya itu ya. Ya diajak ngobrol, dia malah gini melotot gini ke Ustadznya kan gitu ya, Bang Ben. Siapa kamu, kata Ustadz itu kan. Gini aja terus, nggak bilang apa-apa ya. Kamu siapa? Saya gitu lagi kata Ustadznya. Terus dia bilang gini, kenapa saya lagi diam cina, diganggu cina ya. Saya ketenang gitu kan, kata dia gitu ya. Gitu. Ya mungkin waktu itu kan dia malam-malam kan nenang-nenang sampah sih, dia bukan nenang-nenang itu ya, cuma nenang-nenang sampah. Mungkin ada yang dia di sana, mungkin sosok yang kita nggak lihatnya, nggak bisa dilihat kan, betul nggak? Makanya untuk Bariyati Channel, hati-hati kalau misalkan nenang-nenang waktu malam atau kemana aja, kita harus permisi dulu lah gitu ya, pesan saya gitu kan. Iya, harus permisi. Ya sudah gitu diobatin sama ustadznya ya. Alhamdulillah dia kembali mulai ini lagi ya, udah mulai mau bicara lagi. Terus dia bilang, ada apa mah cina gitu ya. Iya, gitu, memang ya. orang nggak sadar sih ya. Alhamdulillah begitu mah ya, udah sadar kan. Ya kalau udah gitu udah sadar, alhamdulillah lah kalau gitu mah. Ya Bu, saya pamit, saya pulang dulu ya. Iya, pulang dulu, saya pulang langsung ke rumah. Mungkin piket saya kan 1 hari lagi, hari Sabtunya kan ya, kalau nggak salah kan. Sampai hari Sabtu piketnya kan, Minggu kan libur, nanti Senin masuk lagi ya, masuk lagi pagi. Nah, singkat cerita, waktu jarak kalau nggak salah 2 bulan, sebulan dari itulah. Sudahnya ya, sudah dari itu kan sudah beresan ya. Sudah dari itu kalau nggak salah 2 bulanan, saya kan piket malam, pas bagian piket malam lagi ya. Kalau nggak salah itu waktu saya jaga di tempat parkir. Tempat parkir itu kan kalau piket malam jaga jam 8 kan sampai jam 10 kalau dulu ya.
sampai liftnya ditutupkan. Di sana saya mendengar suara-suara yang apalah gitu ya, yang kayak suara perempuan lagi nangis gitu kan ya, lagi nangis gitu kan, nangisnya kayak perempuan aja nangis ya di pinggir dekat lift. Terus ada di sininya ada mobil lah gitu ya, di pinggir mobil. Kirain saya itu kan pengunjung lah ya, parkir yang basement gitu, parkir basement ya. Kirain itu kan pengunjung, mungkin lagi berantem sama pacarnya atau apa ya. Kita mah selalu berpikir positif awalnya gitu, kan gitu ya. nggak berpikir kemana-mana lah gitu kan, reality saja ya kita mah mikirnya kan. Cuman itu waktu itu cuma saya sendiri, itu mah waktu sendiri, nggak sama kebetulan teman, sendiri ya. Pas saya ke sana dilihat, pas dilihat ke sana nggak ada siapa-siapa Mas Ben. Pas dilihat di mobil kan kacanya saya cek giniin, kacanya lihat nggak ada orang di dalamnya juga ya. Dikira takutnya di dalam mobil gitu ya. Di sana saya mulai curiga langsung ya. Wah, kalau kata orang sudah menghayati ya, merinding gitu ya. lah ya, langsung udah curiga nih, ini bukan orang kayaknya nih gitu kan. Ini mungkin sosok perempuan lagi ya gitu ya. Pas saya mau lari, saya lari kan, mau lari ada suara lagi, ketawa lagi, lah udah terusin aja larinya ya, ke bawah aja udah gitu. Saya bilang aja ke teman-teman yang lain. Ya memang kalau di sana mah Pak Indra memang agak inilah gitu ya, agak horor gitu katanya ya, kata anak-anak parkir gitu kan ya. Bilang oh gitu ya, kalau saya masih positif aja kan kayak ini ya. Aduh, si saya teh ini memang udah kedua kali nih si saya teh ya digituin. Ya udah, singkat cerita, malamnya lagi waktu sekitar jam 11, jam 10 tutup kan, jam 11 sampai jam 12 lah kita ngobrol-ngobrol lagi sama teman berdua kan. Kita nongkrong di atas kan sambil ngerokok gitu ya, sambil ngopi gitu kan. Udah gitu teman saya lihat ada yang lewat sekelebat gitu ya, nggak tahu perempuan nggak tahu laki-laki gitu ya, cuman sekelebat aja lari ya. Ya kita otomatis juga kita takutnya orang gitu ya, kita lihat lagi, kita lihat aja lagi ke sana kan, lihat lagi ke sana, dikejar lagi ke sana. Pas mau dilihat ke sana, ke ujung itu kan ujung tembok, kok nggak ada jalan lagi kan, memang nggak ada jalan lagi di sana ya, memang saya tadi nutup nggak ada jalan lagi, udah mentok tembok gitu kan, nggak udah mentok tembok. Pas lihat ke bawah kan itu kan di bawah kan, kebetulan itu parkirnya yang di atas bukan di bawah ya, itu mah ya tempat parkirnya ya, yang kembali terima kan di bawah, ini mah di atas. Ya udahlah, kita kembali aja lagi gitu kan. Udah kita kembali ke bawah, kita kumpul lagi di depan bareng-bareng, sama-sama lagi bareng sekitar jam 11:30 kan. Saya tidur duluan kan, setengah 12 lah, jam 11:30 lah tidur duluan. Terus bangun lagi saya jam 2:30, udah bangun jam 2:30. Temen saya lagi yang diganggu, yang bagian jaga ya. Saya yang tidur pertama kan, dia tidur yang kedua kan. Dia mau tidur, dia bilang lagi, enggak, tolongnya kontrol ke atas ya. Tadi biasa ada suara aneh-aneh, ada suara yang naik eskalator gitu ya, ini ya, kayak suara langkah kaki di eskalator itu. Udah dikontrol, udah biasa tapi nggak ada orang gitu. Oh gitu ya, udah kalau biasa amat ya. Nanti saya kontrol lagi sama teman saya ya. Oh, dia grupan yang 4 orang itu masuk ke dalam, saya di sana kan 4 orang, baru juga 10 menit ya masuk, ada suara lagi Mas Ben yang naik ke eskalator itu ya, suara langkah kaki tadi ya, itu terulang lagi. Memang di pikiran kita itu mah mungkin bukan orang, bukanlah, udah jangan beri, jangan ke atas. Tapi dibiarin, tapi makin ada lagi itu, kayak ke atas kayak dari lantai 1, lantai 2 kedengarannya kan tambah nggak ada, terus ada lagi gitu di bawah. Kita coba kontrol lagi, udah kita kontrol aja lah, takutnya apa-apa gitu ya, kayak sengaja gitu gitu kan. Kita kontrol lagi, buka si gerbangnya, buka gerbang mau masuknya kan, buka masuk lagi, kita udah nggak enak lagi gitu kan, suasananya kan. Ya, tapi untung kita berempat, ya udahlah masuk aja kita. Ini kan naik ke eskalator, kita udah auranya udah hebat lah gitu ya, udah pingin balik lagi ya, tapi udah tanggung lah, udah naik aja langsung ke sana ke atas.
ke atas. Teman saya satu orang lihat ada yang terbang, tapi bukan saya nggak lihat ya, teman saya. Teman saya yang satu lagi yang 3 orang nggak lihat, termasuk saya. Teman saya, itu ada yang terbang gitu, ke lantai 4 gitu kan. Wah, yang bener nah, saya nggak bohong, mana saya nggak lihat gitu kan. Udah kita ke bawah aja, kata teman saya itu dia, jangan ke atas gitu. Gimana tuh kita ngontrol ke atasnya, kan kita belum sampai ke atas, kata teman yang satu lagi. Udah saya mau ke bawah aja, karena gitu kan. Yang satu lagi ya kaget. Cuman yang satu lagi dia memang berani orangnya ya. Udah kita ke atas aja langsung aja sih. Ya mau nggak mau kita nurutin yang satu lagi gitu ya, ke sana ke atas aja, naik lagi ke atas ke lantai 4. Kita lihat pinggir-pinggirnya semuanya ya, nggak ada apa-apa sih sebetulnya kan. Cuman pas kita pulang lagi ke bawah ada suara aneh lagi. Jadi kita turun ke lantai 2, ada yang naik tangga lantai 4 ke atas gitu. Itu berarti malam itu benar-benar diteror ya. Betul. Aduh, udah gitu dah turun aja semua ke bawah. Udah turun ke bawah, kita jaga. Udah jaga ya, kita biasa sampai pagi kan. Pulang ke rumah ya. Udah pulang ke rumah, kalau nggak salah sekitar berapa minggu ya, kita ada kejadian yang satu kali lagi kejadian. Kalau nggak salah berapa minggu dari itu, 3 mingguan lah kalau nggak salah. Itu mah waktu pas bagian siang, bukan bagian malam. Siang itu mah siang bukan malam. Kita kan jaga jam 2 ya, jam 2 sampai jam 9 malam kan. Ya, siang kalau nggak salah kita jaga jam setengah 3 siang. Kita masuk ke atas, ke mau lihat toren gitu ya, toren yang di atas kan, paling atas kan ya, toren air gitu ya. Mau lihat di sana kan, mau ke atasnya itu kan pada gelap ya Mas Ben ya. Pada siang hari gitu ya. Siang hari. Di sana terdengar lagi suara yang ketawa. Pada siang-siang itu Mas Ben, tapi di atas itu ya. Siang mau hari yang juga mau ke toren ya. Aduh, itu benar kalau di toko itu mah benar-benar mistisnya. Jadi, ampun. Iya, jadi mereka tuh seolah-olah pengen benar-benar menunjukkan eksistensinya gitu ya. Mau siang, mau malam, tetap ngeganggunya ada gitu ya. Setengah 3 tapi nggak ini kayak malam itu ya. Nggak setakut kayak malam itu kalau siang kan ya. Ada perbedaannya, ada gimana ya gitu. Kalau malam kan bener horornya gitu ya. Karena dimensinya beda gitu. Kalau malam dengan siang itu ya. Kalau siang enggak. Udah gitu saya turun lagi ke bawah sama teman saya 2 orang ya, bilangin sama teman-teman yang lain. Teman-teman saya juga sama pernah, cuma nggak bilang ke saya gitu ya, ke orang teman-teman yang lain. Nah, udah gitu alhamdulillah kesananya mungkin itu untuk perkenalan awal-awalnya mungkin ya. Iya. Kesananya alhamdulillah lah, kalau ada suara-suara itu cuma sebentar nggak saya dengar gitu ya. Alhamdulillah kesananya aman lah, kita ketemu juga, cuma sekali-kali ada juga, biarin lah. Cuma udah jadi sahabat mungkin ya. Kalau udah gitu dia bahasa kasarnya perkenalan gitu. Perkenalan gitu. Ingin menunjukkan lah kalau mereka itu sebenarnya ada. Yang penting misalnya jangan saling mengganggu lah. Itu pun walaupun memang itu sudah termasuk mengganggu sih sebenarnya mah gitu. Tapi jangan sampai ke kitanya menjadi bagaimana lah, mungkin seperti itu ya. Betul. Bang Indra. Iya betul Mas Ben. Satu lagi saya lupa Mas Ben. Itu waktu itu juga sama waktu piket malam ya. Waktu piket malam itu kejadiannya saya sendiri itu mah betul. Waktu di basement. Di basement ada toko-toko kan. Basement tapi bukan parkir ya. Bukan, basement toko. Kayak toko-tokoan ya gitu kan. Bukan basement ya kan, kalau toko itu mah ya lantai 1 lah gitu kan. Waktu itu waktu jam berapa ya kalau nggak salah ya, waktu mau setengah 12 waktu mau saya tidur kan. Mau saya tidur pertama kalau nggak salah ya. Kita ke sana ke basement nyari tempat buat tidur. Biasa kalau mau tidur kan bawa dus kita ya. Ya tempat dulu. Tapi kan kalau saya mau permisi dulu, bentar mau ini mau tidur gitu kan ya. Nah udah gitu ada suara anak-anak kayak bermain gitu ya. Kayak anak-anak yang bermain lari-lari gitu ya. Kayak gimana lah anak-anak kalau lari-lari gimana, pulang pergi ke sana kemari ya, lompat lari. Oh jam segini ada anak-anak ya gitu ya. Malam itu. Udah malam itu kan udah setengah 12 Terus logikanya kan. Di dalam toko lagi. Di dalam toko. Ya
cari sendiri tuh, waktu sendiri saya ada mau tidur, yang lainnya kan udah gelar gitu ya, kalau udah gelar tidur ya. Saya sendiri lihat ke sana, sekalian mau ke air saya ya, niatnya sih mau ke air ya, ke toilet, cuman kedengaran itu gitu kan. Saya lihat ke sana, nggak ada, cuman saya lihat ada kumbang. Tahu kumbang? Tahu, kayak binatang itu. Iya, kayak kumbang. Kali ini apa namanya? Lagi jalan ada, mungkin saya ketemu 3 kumbang lah kalau nggak salah ya. Oh ini ada kumbang ya. Oh, udah ada kumangnya udah saya biarin aja. Nah, udah biarin lah, dibawa diambil takut apa-apa ya. Udah saya pergi aja, udah pergi. Ada suara anak-anak ini lagi main lagi, Mas Ben, gitu kan. Ah itu mah berarti kalau soalnya teman saya pernah cerita ke saya, ada anak, kalau anak apa namanya sebutnya, anak hidung lah gitu ya, yang suka main-main gitu ya. Oh iya. Kalau nggak salah teman-teman saya sudah pernah bilang dulu gitu ya. Berarti kan wah mungkin itu mah mainannya lagi mainan mungkin ya. Udah biarin aja lah, saya ke toilet aja. Udah beres ke toilet walaupun takut juga ya. Balik lagi saya ke sana ke basement. Mau tidur pertama itu kan. Ya udahlah, alhamdulillah aman sampai pagi Mas Ben. Ya cuman segitu aja ceritanya Mas Ben. Oke. Cerita-cerita pengalaman saya pribadi gitu ya, waktu dulu sebagai petugas keamanan ya. Petugas keamanan di salah satu toko terbesar di kota Bandung. Ya mungkin begitulah Variety Channel. Pasti dimanapun kita tuh selalu bergesekan dengan mereka. Karena ya memang itu hidup kita tuh pasti bergesekan dengan mereka, tinggal cara kita menyikapinya saja. Dan istilahnya jangan sampai kita takutlah dan hal seperti itu, karena beda alam ya. Ya karena mereka itu tujuannya itu satu, untuk menakuti kita. Oke, Variety Channel, cerita kali ini lumayan cukup creepy juga ya, cukup menegangkan lah. Lumayan saya sedikit merinding dari tadi juga sebenarnya. Oke, kita ambil hikmahnya saja dari semua alur cerita ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Indra. Siap, sama-sama Mas Ben.